Nah, ini kuncinya cuma seperti ini. Kalau mau dilihat boleh. Nah, ini seperti ekor burung, mana namanya kunci ekor burung. Kalau misalnya ini digeser, diambil kuncinya, ini batu bisa dilepas. Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya dunia yang tidak hanya memukau karena keindahannya, tetapi juga menimbulkan decak kagum terhadap teknologi yang digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 oleh dinasti Sailendra, candi ini mencerminkan puncak kejayaan arsitektur dan teknologi di masanya. Namun, bagaimana sebenarnya teknologi yang digunakan untuk membangun struktur semegah ini? Video ini akan mengupas tuntas berbagai aspek dari teknologi yang diterapkan oleh pembuatan Candi Borobudur, berdasarkan kajian para ahli dan penelitian terbaru. Bersama aku, Ganes Sandra, si arkeolog indie, kita bahas hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Jadi Candi Borobudur dibangun di sebuah bukit di kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bukan Yogyakarta ya. Pemilihan lokasi ini bukan kebetulan belaka. Studi geologi menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki tanah yang cukup stabil untuk menopang struktur sebesar Borobudur. Jadi ini bukan hanya dibangun di atas bukit, tapi juga bukit itu sendiri menjadi badan atau penopang utama dari Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur di dalamnya ada bukit tanah. Dr. Agus Aris Munandar, seorang arkeolog dan dosen dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pemilihan lokasi ini kemungkinan besar dilakukan berdasarkan prinsip geomansi, yakni perpaduan antara pengetahuan geografi dan kosmologi untuk menentukan tempat yang ideal. Selain itu, orientasi Candi Borobudur sangat memperhatikan arah mata angin. Struktur candi ini dirancang mengikuti pola mandala yang merepresentasikan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Hal ini menunjukkan kemampuan para leluhur dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai spiritual dan estetika. Borobudur terdiri lebih dari 2 juta balok batu andesit dengan total berat mencapai 1,6 juta ton. Teknologi pemotongan batu yang digunakan sangat presisi. Meskipun pada masa itu belum ada alat modern seperti yang kita kenal sekarang. Misal seperti pemotong batu dengan mesin. Menurut penelitian dari Balai Konservasi Borobudur, para leluhur menggunakan alat-alat sederhana seperti pahat dan palu yang terbuat dari logam. Mereka juga memanfaatkan teknik pemanasan dan pendinginan untuk mempermudah proses pemotongan batu. Lalu gimana caranya? Kok dengan palu dan pahat bisa membangun bangunan sebesar itu? Kalau kita pikir secara logika, pembangunannya tidak mungkin hanya setahun atau 2 tahun. Bahkan banyak teori menyebutkan paling cepat Borobudur selesai dibangun pada 75 tahun. Dan bahkan yang paling lama membutuhkan 150 tahun. Proses penyusunan batu pada Borobudur dikenal dengan sistem interlock, di mana setiap balok batu saling mengunci tanpa menggunakan perekat seperti semen. Teknologi ini tidak hanya membuat strukturnya menjadi kokoh, tetapi juga memungkinkan candi bertahan dari guncangan gempa yang sering terjadi di wilayah Jawa. Dr. Andreas Reinecke, seorang arkeolog dari Jerman, menyebutkan bahwa teknik ini adalah salah satu bukti kejeniusan teknologi leluhur Nusantara. Mau tahu lebih jelas tentang sistem interlock ini? Aku ada videonya saat main ke Museum Candi Borobudur beberapa waktu lalu dan mendapat penjelasan dari para kurator di museum. Ini dia videonya. Ya, ini kalau ini tidak bisa dibuka, ini kuncinya ada di tengah sini. Oh ya, stupanya atas itu. Nah, ini kuncinya cuma seperti ini. Kalau mau dilihat boleh. Nah, ini seperti ekor burung, mana namanya kunci ekor burung. Kalau misalnya ini digeser, diambil kuncinya, ini batu bisa dilepas. Nah,
Oh, ekor seriti itu. Iya, ini kan seperti kalau sekilas seperti ekor burung lah gitu. Ya. Makanya dinamai kuncian ekor burung. Ini kuncian yang pertama. Ini sini. Nah, ini kalau dikembalikan lagi kuat lagi ini. Ini kuncian yang pertama. Kalau kuncian yang kedua urus sama lubang. Urus sama lubangnya ini kalau ini kan kalau orang tidak tahu bagaimana cara ini cuma ini cari ini. Ini lubang, ini urus. Kuncian yang kedua urus sama lubang. Kalau yang ketiga kuncian sistem takikan, saling harus saling tarik menarik batu satu sama lainnya. Nih, nah ini tidak bisa dilepas karena garis-garisnya saling bertemu. Nah ini ada garis batu sana ditarik tidak bisa. Ini sistem takikan. Jadi ada cuma 3 itu kuncinya itu pemasangan Borobudur waktu itu cuma ada 3 itu. Tapi setelah pemugaran Van Eff sama UNESCO, batu yang misalnya batu yang tidak bisa disambung itu penyambungannya dengan sistem lem batu dan besi. Dicor gitu ya Pak? Dicor. Dibor terus ditanemin batu besi. dibor dikasih besi, nanti batunya dikasih lubang dimasukkan itu sama dilem batu itu. Keren kan sistem penguncian di Candi Borobudur? Dan sistem ini tidak hanya digunakan di Candi Borobudur aja, tapi juga di banyak candi yang ada. Selama dia menggunakan bahan dari batu andesit. Bagaimana dengan candi berbahan bata? Kita akan bahas di video lainnya. Atau kalian bisa request video lainnya, tulis aja di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Next, teknologi lain yang dimiliki candi ini. Salah satu keunggulan teknologi Candi Borobudur adalah sistem drainase yang sudah canggih. Mengingat tingginya curah hujan di wilayah Jawa Tengah, sistem ini dirancang untuk mencegah genangan air dan kerusakan struktur karena air. Candi Borobudur dilengkapi dengan saluran-saluran air yang tersembunyi di dalam struktur batu. Saluran ini mampu mengalirkan air dengan cepat keluar candi sehingga tidak meresap ke dalam struktur. Terlebih lagi meresap ke struktur tanah yang ada di dalam candi. Kalau di banyak candi ada yang namanya jalatwara, seperti ini ya. Yakni salah satu jalan keluar air yang dimiliki candi. Menurut Profesor Bambang Sulistyo, seorang pakar teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada, sistem drainase ini menunjukkan pemahaman mendalam para leluhur tentang hidrologi. Tanpa sistem drainase yang baik, candi ini tidak mungkin bertahan selama lebih dari 1000 tahun, kata Profesor Bambang Sulistyo. Bahkan di zaman modern ini, para pengelola Candi Borobudur memantau tingkat kelembapan tanah di dalam Candi Borobudur secara berkala dan mengecek apakah ada pergeseran bila terjadi perubahan cuaca di sekitar candi. Ingat, di dalam candi terdapat struktur tanah yang menopang candi, sehingga harus dijaga tingkat kelembapannya agar tidak longsor baik ketika terlalu basah maupun terlalu kering. Selanjutnya tentang pahatan relief. Keunikan lain Borobudur adalah relief-reliefnya yang sangat detail dan mendalam. Relief ini menggambarkan kisah-kisah dari ajaran Buddha, kehidupan sehari-hari masyarakat, hingga flora dan fauna pada masa itu. Teknik pemahatannya pun menunjukkan tingkat keterampilan yang luar biasa. Para pengrajin memulai dengan membuat sketsa kasar pada batu andesit. Setelah itu mereka memasang batu sesuai dengan susunan pada tubuh candi. Kemudian melanjutkan pahatan detail relief secara manual menggunakan alat sederhana. Hal ini menarik, setiap relief memiliki proporsi yang sangat presisi, menunjukkan pemahaman mendalam tentang seni rupa dan anatomi. Untuk bukti bahwa batu itu disketsa terlebih dahulu lalu baru dipasang adalah di lantai paling bawah, yakni lantai Kamadhatu yang telah dibuka dan juga ditutup, menunjukkan pengerjaan yang masih kasar. Tapi karena kebutuhan untuk memperkuat fondasi, sketsa itu lalu ditinggal dan dipasang batu-batu baru oleh orang zaman dahulu untuk bisa memperkuat fondasi candi. Nah, sekarang udah jelas ya bahwa untuk memperkuat candi pun
relief-relief yang ada di Kamadhatu dikorbankan oleh leluhur kita untuk ditambahi batu baru dengan pertimbangan untuk memperkuat struktur yang ada di atasnya. Kemungkinan tahap ini adalah untuk tahap mempertinggi candi atau membangun bagian paling atas candi. Dr. Susmono, salah satu arkeolog ternama Indonesia, pernah menyatakan bahwa relief-relief Borobudur adalah ensiklopedia kehidupan yang diukir pada batu, mencerminkan kekayaan budaya dan intelektual masyarakat masa lalu. Ingat, di masa lalu masyarakat hanya bisa menggambar apa yang dia lihat. Dia tidak bisa menggambarkan referensi yang dia belum pernah lihat. Karena itu di Borobudur banyak sekali gambar-gambar relief kegiatan manusia sehari-hari, seperti misal membajak sawah, berkegiatan di rumah, atau sampai ke relief-relief yang detail menggambarkan tentang sebuah sawah yang sedang diserang oleh hama tikus. Nah, lalu ada pertanyaan nih, dari mana sumber batu-batu andesit ini diambil? Sumber batu andesit yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur diperkirakan berada di sekitar kawasan Gunung Merapi. Jarak antara lokasi tambang batu dan lokasi pembangunan candi mencapai puluhan kilometer. Mungkin ini akan aku coba konfirmasi suatu hari nanti jika aku bertemu dengan para narasumber yang lebih bisa rinci menyebutkan dari mana sebenarnya batu-batu andesitnya berasal. Apakah memang dari sungai terdekat yang ada di Candi Borobudur? Apakah memang benar dia harus menempuh puluhan kilometer untuk mengambil batu ini dan dipasangkan di Candi Borobudur? Untuk sementara data yang aku temukan adalah ini. Bagaimana batu-batu berat ini diangkut tanpa adanya teknologi modern? Para peneliti menyebut bahwa para leluhur kemungkinan besar menggunakan kombinasi tinggi teknologi tradisional seperti kereta kayu yang ditarik oleh tenaga manusia atau hewan, serta rakit untuk mengangkut batu melalui sungai. Dr. Ananto Widodo, seorang ahli arkeologi teknik, menyatakan bahwa pengangkutan batu-batu ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa dan sistem logistik yang matang. Banyak ahli lokal maupun internasional yang terkesima dengan teknologi yang digunakan dalam pembangunan Borobudur. Dr. Richard Stone, seorang arkeolog Inggris, menyebut Borobudur sebagai keajaiban arsitektur yang melampaui zamannya. Ia menekankan bahwa pembangunan candi ini membutuhkan keahlian dalam berbagai bidang, termasuk geometri, geologi, seni, dan teknik sipil. Sementara itu, Profesor Sugeng Rianto dari Universitas Gadjah Mada menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan Borobudur adalah hasil dari kolaborasi antara para insinyur, seniman, dan pendeta Buddha pada saat itu. Kata beliau, ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia pada masa lalu memiliki peradaban yang sangat maju. Teknologi pembangunan Candi Borobudur mengajarkan kita tentang pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Meskipun mereka hidup di era tanpa teknologi modern, para leluhur mampu menciptakan karya besar yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ini adalah bukti bahwa dengan tekad, kreativitas, dan kolaborasi, manusia bisa mencapai hal-hal luar biasa. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan ini. Borobudur bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga bagian dari warisan dunia yang harus terus dipelajari dan dihormati. Candi Borobudur adalah bukti kejeniusan leluhur bangsa Indonesia. Teknologi yang digunakan dalam pembangunannya mencerminkan tingkat peradaban yang tinggi pada masa itu. Dengan memahami teknologi ini, kita bisa belajar bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang monumental. Mari kita jaga Borobudur bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi juga simbol kejayaan budaya dan teknologi bangsa Indonesia. Nah, gimana balakala? Apakah dari kalian ada yang pernah ke candi ini? Ya, minimal sekarang jadi tahu teknologi apa saja yang digunakan oleh leluhur kita untuk membangun Candi Borobudur. Tidak serta-merta bantuan dari jin atau hal-hal gaib lain ya, seperti yang ada di videoku ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Aku Ganesh Chandra, si arkeolog Indi, undur diri. Jangan lupa subscribe. Bye.